korsleting. Pada bagian mesin, sebuah bus pariwisata terbakar hebat di jalur Medan Brastagi. Kepanikan pun terjadi di antara penumpang yang berhasil lolos dari baut karena sang sopir bus yang membawa rombongan wisata terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek. Inilah rekaman video amatir dari salah satu pengguna jalan yang merekam detik-detik saat bis Haryanto bakar hebat di Jalan Raya Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel Ngebis Ekonomi. Kita sering melihat di berita kebakaran pada kendaraan, khususnya saya yang sering memperhatikan bus. Seringkali berita kendaraan terbakar, apalagi bis, ini sering saya lihat. Bis yang dikemudikan Didik Sumedi, 63 tahun, warga Magelang, sedang melintasi Jalan Provinsi Temanggung, Semarang. Saat tiba di desa Pringsurat, sopir diberitahu oleh pengendara truk di belakangnya bahwa bagian belakang bis mengeluarkan asap dan terbakar. Beruntung seluruh penumpang dan supir berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Seperti kita tahu, bis memiliki banyak penumpang di dalamnya. Rata-rata bis medium aja 30 orang, dan untuk big bus 50 sampai 59 orang. Penyebab utamanya biasanya adalah konsleting pada bagian kelistrikan. Jadi kita harus tahu nih penyebab dari konsleting kelistrikan itu. Apakah kita bisa mencegahnya? Video ini kita akan bahas faktor penyebab dari konsleting listrik. Jadi di video kita kali ini kita akan membahas faktor penyebab kebakaran pada bus menurut versi Ngebis Ekonomi. Yang pertama, seperti kita tahu bahwa di ilmu listrik, ya kita sebutnya ilmu listrik aja ya. Jadi arus itu terbagi ke dalam dua, DC dan arus AC. Untuk arus pada bis ini kelistrikannya menggunakan arus DC, artinya arus searah, positif bertemu negatif. Untuk keestetikan dari sebuah kendaraan dan efisien dari rangkaian kelistrikan, biasanya pabrikan otomotif membuat skenario, yaitu kabel atau arus negatif pada aki atau baterai ditempelkan ke bodi. Hanya kita menyebutnya ground. Nah, ini di dalam tanda kutip rawan banget. Jadi seluruh bodi pada kendaraan yang dapat mengalirkan listrik itu dialiri oleh sisi negatif pada aki. Artinya apa? Kalau ada sedikit aja kabel yang terkelupas dan menempel ke bodi, itu bisa menyebabkan percikan api. Jadi kalau teman-teman bisa nyoba nih aki positif negatif tanpa beban disatukan, dia kayak ada percikan api, kayak kembang api itu. Nah itu bisa jadi penyebab dari konsleting. Dan seperti kita tahu bahwa komponen pada kendaraan bus ini mudah sekali terbakar, apalagi di zaman sekarang ini biasanya bahan bus itu kebanyakan dari plastik fiber, jadi tingkat rambatnya itu cepat banget. Selain itu, perawatan pada sistem kelistrikan ini biasanya jarang sekali untuk PO atau manajemen itu ganti kabel-kabelnya. Paling ketika ada kerusakan baru diganti. Untuk perawatan cek jarang sekali, kecuali mungkin ada yang aware atau tingkat kewaspadaannya tinggi, mungkin mereka akan mengecek. Dan biasanya kabel hanya dilapisi oleh isolasi, bukan cover untuk melindungi kabel. Apalagi di bagian mesin, seperti kita tahu bis melakukan perjalanan tidak dekat dan tidak sebentar, yaitu lama dan jauh
Jadi untuk di mesin ini sangat rawan sekali terjadi konsleting, apalagi ditambah dengan debu-debu lumpur pada musim hujan. Nah, ini pemicu dari keausan kabel. Buat para pengusaha bis untuk memperhatikan hal tersebut. Faktor berikutnya yaitu aksesoris yang menggunakan aliran listrik secara berlebihan dengan pemasangan kabel yang tidak rapi. Ini tentu sangat berbahaya dan dapat menimbulkan konsleting, percikan api, kemudian bus dapat terbakar. Untuk variasi ini sebaiknya dikonsultasikan dengan mekanik profesional dengan tidak mengesampingkan keamanan dari potensi kebakaran. Biasanya untuk variasi yang dari kapasitas kabel ini bisa menyebabkan kabel panas sehingga melelehkan lapisan pelindung, menyebabkan kebakaran. Nah, ini menjadi sebuah PR bagi pemilik variasi. Ya, pasti untuk pemilik variasi sudah memperhatikan hal tersebut. Bahkan nih, kadang-kadang ketika kendaraan mati listrik, salah satunya sikringnya mati, nah berarti ini ada kesalahan pada komponen yang harus dicari. Namun karena nggak mau ribet, biasanya kru mengganti sikring dengan ampere yang lebih tinggi. Nah, ini bisa menyebabkan masalah kalau nggak komponennya yang rusak, kabelnya bisa panas sehingga menyebabkan kebakaran. Harusnya ketika sebuah sikring mati, kita ganti sesuai dengan standarnya. Nah, lalu apabila mati lagi berarti ada komponen yang harus dicek sehingga menyebabkan sikring mati. Lalu berikutnya, faktor penyebab kebakaran biasanya dari kebiasaan penumpang yang bisa berakibat pada kebakaran. Contohnya mengecas powerbank. Bahkan KNKT sendiri menginformasikan bahwa dilarang ngecas powerbank pada bus. Kenapa? Karena powerbank berpotensi menimbulkan panas pada kabel, karena kualitas powerbank itu bermacam-macam, ada yang bagus, ada yang tidak. Bahkan yang bagus pun seiring berjalannya waktu dapat menurun kualitasnya. Dan pada powerbank membutuhkan daya yang sangat tinggi. Nah, di samping itu baterai yang terkandung dalam powerbank mudah sekali meledak bahkan terbakar. Teman-teman pengguna setia pada bus, ya sebaiknya jangan ngecas powerbank. Selain powerbank, ada juga larangan ngecas kamera, baterai kamera, dan laptop. Waktu itu dia habis ngecas powerbank karena pulangnya agak malam, mungkin dia buru-buru masuk ke dalam, powerbanknya dibiarin kecolok di lighter, tapi memang posisi mobil dimatikan dan kunci kontak dicabut. Nah, yang terjadi adalah malam-malam waktu itu keluar asap banyak dari dalam mobilnya. Kebetulan kelihatan sama temennya dia karena dia tinggalnya masih di kos-kosan. Jadi kan mobil itu diparkir di halaman, temennya baru masuk, dia lihat mobilnya berasap, itu dikasih tahu ke orangnya, begitu dibuka masih terselamatkan. Jadi hanya satu konsol aja agak meleleh dari si powerbank yang terbakar. Sebenarnya yang terjadi adalah yang terbakar itu powerbanknya, bukan. Biasanya PO atau karoseri menyediakan APAR untuk pencegahan kebakaran. Namun tidak ada salahnya untuk menambahkan alarm yang bisa mendeteksi dini dari kebakaran. Bis memiliki kapasitas penumpang yang cukup banyak, bahkan bisa sampai dengan 59 orang pada bus pariwisata. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Mudah-mudahan kedepannya bis menggunakan alarm pendeteksi kebakaran. Kebakaran memang musibah yang tidak dapat kita prediksi, tapi nggak ada salahnya kita ikhtiar dengan berusaha mencegah faktor-faktor penyebab kebakaran tadi. Ini bukan video menasehati, tapi ini untuk mengingatkan. Dan
Semoga tidak ada kebakaran lagi pada kendaraan, khususnya bis. Dan semoga saja kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti teman-teman sudah menonton channel Ngebis Ekonomi. Mudah-mudahan sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.